Selamat pagi, siang, malam bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Selamat datang di Intensive Practice untuk pertemuan ke-9 terkait ini ya, Prepaid Expense. Nah, kebetulan untuk pertemuan setelah UTS ini, setelah kita udah libur 2 minggu, kita bakal bahas tentang Prepaid Expense. Nah, Prepaid Expense ini sebenarnya lebih ini ya, tidak terlalu rumit dan lebih agak mudah ya dibanding sebelum-sebelumnya kemarin kan. Kalau kita kemarin kan masalah utang, penjualan, terus kayak aset tetap ya. Jadi memang kalau di situ kan concernnya banyak ya. Maksudnya apa yang harus diuji dan apa yang harus dijadikan pertimbangan, akun-akunnya jadi pertimbangan, itu tuh lumayan banyak. Nah, tapi kalau misalkan prepaid exchange ini memang sedikit lebih mudah ya, gitu. Karena memang akunnya sedikit yang sering dilakukan sama perusahaan itu sedikit prepaid expense. Oke, kita lanjut aja. Kebetulan ini adalah PPT yang aku dapat dari Adiga Nadia, tapi aku sedikit remake dengan kebutuhan dari intensif ini, dan semoga bisa kalian pahami. Nah, lanjut. Pertama adalah prepaid expense. Kita overview dulu. Prepaid expense itu apa? Atau biasanya dibilang sebagai beban dibayar di muka ya. Nah, itu adalah biaya yang telah terjadi dan yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Nah, itu adalah di mana masa manfaatnya itu sampai dengan 1 tahun dikelompokkan sebagai current aset, dan apabila lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai non-current aset. Nah, di sini itu contohnya itu adalah premi asuransi, prepaid assurance. Memang biasa kalau ini memang wajar ya, kalau sebagai non current biasanya itu kan lebih dari 1 tahun ya kalau asuransi. Terus ada sewa dibayar di muka. Nah, ini lebih ke ya sama, bisa jadi non current kalau misalkan dia lebih dari 1 tahun biasanya kalau misalkan sewa ruko. Terus ada prepaid tax dan prepaid orders. Nah, prepaid orders ini mungkin lebih kepada kayak supplies ya, beban-beban dibayar di muka kayak kayak misalkan yang lain selain dari asuransi dan rent ini dan juga tax ini. Karena biasanya untuk yang di praktik ini yang jadi fokus utama itu sebenarnya ada 2. Ini adalah asuransi dan sewa. Karena memang kalau yang prepaid tax itu untuk dia perbelasem itu belum tidak dibahas ya. Jadi ya agak kurang di stis gitu. Oke. Yang pasti ini hanya sebagai pengingat aja ya. Ingat prepaid expense adalah biaya yang telah terjadi tapi akan digunakan untuk di masa akan datang. Nah, dan biasanya itu lebih 1 tahun atau 1 tahun. Di 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, terus untuk prepaid expense ini ada tujuan auditnya. Itu adalah untuk meyakinkan yang pertama adalah saldo pada tertanggal neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat yang masa akan datang. Maksudnya ini adalah kalau misalkan di sini sebagai kondisi adalah kalau misalkan kita ini adalah di laporan keuangan ya, di LK, di laporan keuangan itu dia kan pasti ada ending balance ya. Nah, ini adalah maksud yang dimaksud oleh tujuan auditnya adalah saldo pertanggal neraca itu punya ending balance yang akan diamortisasi atau kita akan sebagai dikonversi ini sebagai expense nanti ya di masa yang akan datang. Nah, ini maksudnya adalah ending balance. Jadi kita harus tahu bahwa saldo yang di laporan keuangan terakhir oleh klien kita itu dia punya masih bisa diamortisasi atau punya masa manfaat di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Terus kita mulai yang ini. Kedua adalah penambahan selama periode pemeriksaan merupakan bebanan yang wajar terhadap akun tersebut dan serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat yang sangat akan datang. Nah, ini sama ya dengan LK ini. Ini sebenarnya condongnya ini juga sama. Nah, tapi sebenarnya ada satu perubahan. Ini yang pertama, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar. Nah, pembebanan yang wajar ini adalah beban bahwa prepaid expense itu dia itu harus ini dibebankan ya. Maksudnya adalah dibebankan sesuai masa waktu. Nah, ini biasanya memang jadi concern ya. Kalau kita kemarin jadi pengakun, itu biasanya kan dia beli, tidak semua perusahaan itu kan beli sewa itu kan 1 Januari. Kalau 1 Januari ketika diamortisasi nanti Desember, kan gampang ya. Maksudnya ya udah tinggal bagi 12 gitu. Misalkan dia punya sewa 3 tahun, di Januari kita membuat memeriksa expense-nya itu
pada akhir tahun ya gampang. Tapi kalau misalkan nanti dia itu misalkan beli Maret, April, nah itu kan akan menjadi perbedaan. Maksudnya adalah wajar dibaginya benar sesuai dengan masa waktu. Nah itulah maksudnya ya. Jadi itu dibanding sesuai masa waktu. Nah, ini beban yang dibayar di muka memang merupakan beban yang tahun berjalan dan dihitung atas dasar apa yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Nah ini sebenarnya sama dengan yang nomor 2, cuman yang jadi garisnya itu adalah ini konsisten ya, konsisten. Jadi harus dibagi sesuai masa waktu gitu. Kan prepaid expense ini sebenarnya adalah apa ya? Sebenarnya kan memang beda ya dibanding dengan apa namanya list ya. Kalau kemarin kita financial list, nah itu kan operating list dan financing list kan. Kalau operating list itu kan sebenarnya nama lain dari prepaid expense itu adalah operating list ya. Nah, ini hanya sebagai ini, tapi kita tidak akan membedakan kayak kemarin di aset tetap itu tentang lease agreement, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu di itulah diutamakan. Nah, ya akurasi dan cut off tuh, cut off-nya tadi ya harus sesuai. Kalau tadi di Maret hitungnya sampai Desember aja, jadi nggak 12 bulan gitu kan, jadi 10 bulan dari awal Maret. Nah, itu misalkan nomor 4 ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal penting diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu classification and the presentation and disclosure. Nah, ini klasifikasi ya. Jadi prepaid expense itu harus dibedakan. Misalkan kayak tadi ya, ada yang insurance, ada yang rent gitu, diklasifikasikannya benar. Terus kalau misalkan yang ini telah diungkapkan, nah itu kayak apa ya, di CLK itu kan pasti dikasih tahu kita tuh nyewa sama siapa, kita buat asuransi sama siapa, berapa masa waktunya, berapa premi dan polis yang kita bayar. Nah itu harus masuk di laporan keuangan di CLK-nya. Oke, lanjut. Nah ini contoh dari akun-akun ini ya, akun-akun dari prepaid expense ya, ada prepaid rent, ada prepaid tax, ada prepaid insurance, ada deferred expense atau beban awal-awal ya. Karena ada apa? Accrued revenue dengan deferred expense ya. Kalau accrued revenue kan unearned revenue, kalau deferred itu kan kayak tadi ya supplies atau barang-barang kecil yang udah akan jadi beban ketika di akhir masa masa laporan keuangan. Nah ini relasi akunnya. Kalau relasi akunnya gampang ya. Jadi kalau misalkan di prepaid expense ini ada expense pastinya akan dikonversi. Ini pasti akan jadi expense suatu hari nanti. Jadi current expense ini biasanya di akhir periode ya. Akhir period. Nah di akhir period ini biasanya ya. Nah untuk teman-teman ini kalau misalkan yang ini bagian ending balance ini kan ini ya bagian STOT ya, substantive test of STO sub apa TDOB ya, TDOB test of detail balance TDB ya. Nah sedangkan kalau di sini ini yang biasanya kita jadi koreksi nih, ini ya biasanya sebutnya STOT ya, substantive text of transaction. Nah ini biasanya ini yang kita bakal nih. Sedangkan di awal ini biasanya analika prosedur. Nah ini nih hanya sebagai catatan kalau kita review lagi ya. Ini ada beginning balance, nanti kalau ada akuisisi nanti kita ending balance-nya itu dikurangi dengan bebannya nih. Kalau dibebankan atau diamortisasi. Itu. Oke lanjut. Nah di sini kalau misalkan yang internal control, nah ini penting ya untuk internal control khusus untuk bagian ini itu ada akuisisi dan penjurnalannya posting, di mana di sini pasti akan berhubungan dengan cash disbursement dan akuisisinya. Nah di mana di sini pasti butuh otorisasi dan juga butuh pembayaran ya. Nah di sini kalau dari sini teman-teman ini bisa dibuktikan kalau ini sebagai internal control yang harus diperhatikan oleh auditor, terutama untuk bagian bukti. Nah, untuk bukti gimana? Nah, di sini ya, ini bagian penting kalau kita mau jadi buktinya, bukti auditnya. Karena kan payment nih kan pasti ada buktinya. Nah, ada faktur-faktur. Nah, nanti kita akan bahas di itu. Dan otorisasi yang pasti, karena kita butuh otorisasi dari manajer kira-kira apakah beban ini memang benar dilaporkan sebagai prepaid expense atau bukan, atau bahkan jadikan beban dan terkait kebijakan-kebijakan lain kayak tadi ya ada catatan-catatan yang harus dilaporkan dalam CLK. Yang kedua adalah kontrol dari prepaid register. Nah ini adalah kalau misalkan kontrol dari tentang tadi ya bebannya itu yang diregister.
yang dicatat. Yang pertama adalah kapan di issued, karena ini akan berpengaruh sama tadi ya. Ini ada akan berpengaruh dengan expense-nya, yang kita akan amortisasinya tadi ya, expense. Terus terms and condition. Nah, ini juga apakah nanti misalkan ada istilahnya gini, cancelable. Nah, kenapa aku bilang ini cancelable? Karena kan ini istilahnya prepaid expense itu kan operating list ya. Ya operating list kalau misalkan dia sewanya sewa ini ya. Sewa 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 mobil gitu kan. Nah, itu term kondisinya gimana? Apa boleh di-cancel atau nanti ada pembayaran lain atau gimana? Nah, itu kita harus tahu. Ini nanti hubungannya dengan CLK ya. Cancelable atau ini biasanya hubungannya sama CLK. Terus ini penting nih, maturity date. Ya, ini maturity date ini sebenarnya hubungannya juga dengan date issue, itu terhadap dengan perhitungan nanti, dengan akurasi. Nah, akurasi perhitungan kita juga. Nah, terus yang ketiga adalah write off atau penghapusan. Nah, penghapusan ini atau pembebanan ini ya, itu tuh monthly recognition kalau misalkan ada perusahaan itu menggunakan dibebankan tiap bulan misalkan. Nah, ini juga nanti jadi monthly recognition berapa sih saldo per bulannya misalkan dia kebijakannya adalah dibebankan tiap bulan. Terus yang kedua adalah adjustment. Nah, ini penyesuaian. Penyesuaian itu di akhir tahun tadi ya, di amortisasi sesuai yang tadi udah bilang, jadikan current expense-nya itu disesuaikan ataupun ada penambahan. Kalau misalnya ada penambahan pada akun beban yang sama, nah itu nanti dia jadi adjustment untuk perhitungannya. Tapi ya ini kurang lebih, kalau lebih ke adjustment itu lebih ke akhir tahunnya mungkin. Nah, oke, sebelum mengakhirinya ini mungkin ini ya, prepaid expense ini tentang audit test atau tes auditnya itu adalah test of control tentu dan substantive test. Itu terkait dengan prepaid payment, terus analika prosedur. Nah, ini analika prosedur tadi, kalau analika prosedur mungkin lebih ke apa namanya? Perbandingan-perbandingan, nanti kita akan bahas tentang materialitas ya. Tentang kemungkinan adanya salah saji. Nah, ini tentang internal control ya. Tadi ada udah di itu kan tentang authorization, tentang payment. Nah, itu tadi yang kita bahas nanti tentang audit testnya. Terus substantif testnya itu tadi yang bagian ketiga ya, bagian adjustment, money recognition. Nah, itu kita bakal ngitung lebih ke perhitungannya. Ini tes kontrol itu 1 dengan 2 ya. Kayak registernya, date maturity-nya itu tergantung dari perusahaan gimana. Nah, kalau test of detail balance itu kita lebih ke rincian saldo. Itu akhir yang tadi ya, bagian di account yang bagian bawah itu ending balance. Nah, itu kita akan ngecek apakah memang sudah dilaporkan dengan cara wajar dengan saldo yang tepat. Nah, itu kita harus cek lagi nanti. Oke. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.